Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andarini Ranit Probowati, STM HUM selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga kepada rekan penyaji. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dalam kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramatila dengan NIM 41032121200061 sebagai moderator dan penyaji, dan saya akan menerangkan bagaimana cara menghitung rentang usia berdasarkan jenis kelamin. Perkenalkan, nama saya Triveri Setiadi dengan NIM 413121200017. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menghitung usia di Microsoft Word dengan cara deaddiff sama INT. Perkenalkan, nama saya Sri Rati Mentari dengan NIM 41032121200063. Insya Allah saya akan menjelaskan jumlah data berdasarkan umur dan tanggal lahir. Di sini saya menggunakan rumus dan menggunakan otomatis. Terima kasih. Terima kasih kepada para penyaji yang telah memperkenalkan dirinya. Sekarang dilanjutkan kepada penjelasan mengenai cara untuk menghitung usia, rentang usia, dan data jumlah berdasarkan usia dan tanggal lahir. Untuk pemateri pertama, dipersilakan kepada Tri Peristiadi untuk memaparkan materinya. Langkah pertama yang Anda lakukan membuka file Anda. Yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah tanggal di komputer Anda harus sama seperti tanggal hari ini atau tanggal sekarang. Baik, kita ke rumus yang pertama, yaitu rumus INT. Yang pertama yang harus Anda tulis adalah sama dengan, lalu tulis INT dengan huruf kapital atau huruf besar, lalu buka kurung dua kali maksudnya, lalu tulis today, lalu buka kurung, tutup kurung, lalu dikurangi D6, D itu kolom ya, lalu tutup kurung, lalu garis miring atau dibagi 365, karena 1 tahun itu 365 hari. Baik, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, itu udah hasilnya. Terus kita tinggal dikebawahin aja, ditambahin aja ke bawah, udah muncul semuanya. Lalu sekarang kita ke rumus yang kedua, yaitu rumus deaddiff. Langkah yang pertama, tulis sama dengan, tulis deaddiff juga. Lalu buka kurung, tulis D6, koma, tulis now atau sekarang, lalu buka kurung, tutup kurung, koma, lalu tanda petik dan tulis Y, dan tanda petik juga lagi, terus tutup kurung, lalu enter. Itu hasilnya. Lalu kita tinggal ditambahin aja ke bawah untuk hasilnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tri Peristiadi yang telah menyampaikan pemaparannya. Melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan mengenai cara menghitung usia, di sini saya akan menghitung rentang usia berdasarkan jenis kelamin. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, kemudian tabel rentang usia. Langsung saja ke perhitungan. Di sini saya akan menghitung jenis kelamin perempuan terlebih dahulu. Kita klik ke
tabel perempuan, kemudian kita ketik formulanya, ataupun kita bisa klik formula, kemudian klik more function, kemudian pilih statistical, dan pilih count ifs di sini. Setelah itu kita isi kriteria range satunya menggunakan umur sekarang. Kemudian kita kunci menggunakan Fn plus F4. Selanjutnya kita klik rentang usia untuk kriteria satunya. Kita klik rentang usia. Kemudian untuk kriteria range 2-nya kita klik kembali umur sekarang. Kita blok semuanya. Selanjutnya kita kunci. Lanjut kita klik kembali rentang usianya. Batasan usianya yaitu kurang dari sama dengan 12. Kurang dari sama dengan 12, kita klik di sini. Selanjutnya untuk kriteria range 3, kita blok jenis kelamin. Lalu kita kunci. Setelah itu untuk kriteria 3, kita pilih jenis kelamin. Karena perempuan, kita klik perempuan, atau kita bisa tulis perempuan. Lalu kita kunci. Setelah itu kita klik enter, maka hasilnya akan langsung keluar. Nah, setelah ini kita bisa menerapkan rumus tadi di kolom-kolom lain, atau kita tarik seperti ini, agar lebih cepat. Maka akan keluar hasilnya. Sama seperti pada jenis kelamin perempuan, di jenis kelamin laki-laki kita lakukan hal yang sama. Pertama-tama, kita isi dengan formula terlebih dahulu, menggunakan count ifs. Kemudian kita isi kriteria range satunya, menggunakan umur sekarang. Lalu kita kunci. Selanjutnya, untuk kriteria satunya kita pilih lebih dari 10. Kemudian kriteria range 2-nya kita blok kembali umur sekarang. Kemudian kita kunci. Kriteria 2-nya kita isi dengan kurang dari sama dengan 12. Kemudian untuk kriteria range 3-nya kita isi dengan jenis kelamin. Dengan jenis kelamin, kemudian kita kunci, dan kriteria 3 kita isi dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian enter. Maka hasilnya adalah 4. Lalu kita tarik ke bawah. Oh, maaf. Untuk tadi karena kita belum kunci, jadi hasilnya 0 ya di bawah ini. Maka kita bisa ganti dulu di sini. Kita kunci terlebih dahulu menggunakan Fn plus F4. Kemudian kita klik enter. Kita baru klik enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Maka hasilnya akan keluar. Nah, begitulah perhitungan rumus untuk rentang usia berdasarkan jenis kelamin jika diterapkan pada tabel. Nah, sekarang kita akan menghitung rentang usia menggunakan pivot table. Sebelumnya saya akan menghapus ini terlebih dahulu agar nanti kita bisa lebih jelas melihat menggunakan pivot table. Jika menggunakan pivot table, pertama-tama kita harus klik insert di sini. Kemudian kita klik pivot table. Nanti akan keluar format seperti ini. Setelah keluar format seperti ini, kita harus memilih data yang ingin kita analisis. Nah, di sini ada dua, ada select a table of range, ada use an external data source. Nah, karena kita datanya udah ada di sini dan tinggal kita blok aja. Kita blok. Sudah itu,
kita pilih tempat di mana pivot table ini kita simpan atau kita letakkan. Kita pilih exciting worksheet di sini, kemudian pilih location, kemudian klik di mana saja datanya akan kita simpan. Misalnya di sini. Kita klik, kemudian klik OK. Maka akan keluar. Setelah itu, kita akan memilih kriteria umur, rentang umur berdasarkan jenis kelamin. Maka kita pilih umur sekarang, kita simpan ke rows. Kemudian karena kita menghitung rentang usia berdasarkan jenis kelamin, maka kita klik jenis kelamin, kemudian simpan di columns, klik lagi, simpan di values. Maka akan keluar langsung datanya. Nah, data yang keluar ini sebenarnya lebih mudah. Menggunakan cara ini sebenarnya lebih mudah dan datanya juga lebih akurat. Maka kalian bisa menggunakan rumus ini, menggunakan cara ini agar mempermudah dalam menghitung rentang usia. Kemudian karena kita menghitung rentang usia, tapi di sini kan belum ada perubahan di sini, di usianya belum memakai rentang, maka kita bisa klik di sini, kemudian kita pilih grup. Setelah kita pilih grup, kita sesuaikan rentangnya, ingin berapa rentangnya, ingin 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Di sini saya akan beli rentang misalnya 2 tahun. Kita klik OK. Maka di sini akan keluar datanya. Untuk 10 sampai 11 tahun ada 5, 12 sampai 13 tahun ada 2 untuk perempuan. Kemudian jika kita ingin mengganti rentangnya, kita tinggal klik kembali, kemudian kita pilih grup lagi, kita isi di sini, ganti. Apakah ingin 3, 4, atau misalnya 4, kita klik OK, maka akan ganti formatnya di sini. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Ratih Mentari. Kepadanya dipersilakan. Mengenai jumlah data berdasarkan umur dan tanggal lahir. Di sini sudah tercantum beberapa nama dan umur yang sekarang. Selanjutnya, saya akan menulis rumus dari jumlah data berdasarkan usia. Nah, di sini saya akan menulis dulu rumusnya. Oke, hapus dulu satu persatu. Nah, yang pertama, ketik sama dengan, kemudian tulis rumus indeks, kemudian buka kurung, kemudian blok dari umur sekarang dari atas sampai bawah di blok. Oke, setelah di blok, kemudian tekan tombol F4 di keyboardnya. Kemudian setelah itu ketik titik dan koma. Kemudian rumus selanjutnya ketik match. Kemudian kasih buka kurung. Kemudian ketik 0, dikasih koma dan titik. Kemudian rumus selanjutnya ketik count if. Selanjutnya ketik H20 itu tuh awal dari yang usia 17. Kemudian pijit F4 itu yang garisnya saja. Kemudian dikasih koma dan titik. Kemudian blok yang umur sekarang dari atas sampai bawah. Di blok lagi. Setelah di blok, kemudian klik F4 lagi dan ditutup kurung. Kemudian kasih titik dan koma. Setelah dikasih titik dan koma, kemudian
dikasih 0 dan tutup kurung. Kemudian ditarik ke bawah sebelum muncul angkanya. Setelah ini klik 2 kali agar muncul rumusnya. Kemudian pijit tombol Ctrl, Shift, dan Enter. Nah, setelah itu tarik ke bawah agar muncul huruf-hurufnya, angka-angkanya biar muncul. Nah, sudah muncul semuanya usianya. Selanjutnya kita rumus jumlah. Sama dengan count if, buka kurung, kita blok umur sekarang dari atas sampai bawah. Blok dari atas sampai bawah. Kemudian setelah diblok, kita klik F4, kemudian kasih koma dan titik. Setelah itu klik 21, H21 itu tuh umur 17, kolom 17, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, muncullah jumlahnya ada 3, kemudian ditarik dari atas sampai bawah. Nah, ini sudah muncul semuanya. Nah, ini cara manualnya dengan rumus-rumus. Kemudian saya mempunyai cara otomatisnya tanpa rumus. Nah, kita klik insert atau di sini sisipkan. Klik insert. Kemudian sebelum ke pivot table, kita blok dulu semuanya. Tabel ini semuanya dari nama sampai umur sekarang. Kita blok dulu. Setelah itu kita ke pivot table. Kemudian setelah ke pivot table, kita biasanya muncul biasanya muncul ini. Selanjutnya kita umur sekarang dibawa ke baris, langsung ke nilai. Nah, biasanya ini. Nah, ini saya salah sedikit. Ini kalau mau kelihatan baris, tanggal lahirnya ini ada beberapa orang, umur 98 ada beberapa orang, yang lahirnya 2001 ada beberapa orang, yang umur 2005 ada beberapa orang. Nah, kalau menentukan umur sekarang dan jumlahnya, ini di sini kita ke insert, kesisipkan, kemudian ke portable. Seperti tadi, diblok dulu semuanya. Setelah itu, nah, diblok dulu, jangan lupa diblok agar mudah. Diblok, setelah blok jangan lupa klik insert atau sisipkan ya, kemudian portable. Kemudian nanti akan muncul kolom seperti ini. Nah, kolom seperti ini, kita pindahkan umur sekarang ke baris dan tanggal lahir ke nilai. Nah, muncullah seperti ini. Yang umur 10 tahun ada 4 orang, umur 11 tahun ada 3 orang, umur 12 tahun ada 4 orang, dan selanjutnya ke bawah. Nah, jadi sama dengan yang memakai rumus tadi. Jadi sama dengan memakai. Jadi kita gak usah repot-repot kalau ingin yang otomatis. Selamat mengerjakan. Terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan tutorialnya. Semoga dengan adanya pemaparan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita serta para penonton yang telah menyaksikan video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.